Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, apa kabar? Nama gue Imam Sidiki dan kita ketemu lagi di sebuah tutorial baru video pertama tentang dari Cast VFX. Dan hari ini kita pengen ngomongin masalah dunia After Effects. Buat yang belum tahu After Effects itu apa, After Effects adalah sebuah bukan video editor tapi video compositor dan video motion graphic, lebih tepatnya motion graphic. Jadi kalau misalnya bilang apa itu video compositor? Video compositor kita bisa dibedain di sini video compositor sama video editor. Nah, video compositor di sini adalah ketika kita ingin mengubah, sebenarnya kalau misalnya cutting ini juga termasuk video editor, tapi video compositor, tapi After Effects tidak bermain di bidang itu. Tapi kalau misalnya After Effects itu lebih bermain antara menumpuk gambar. Misalkan lo punya sebuah gambar, nah ini ada green screen-nya nih. Jadi kan sebagian gambar itu transparan. Nah, kita taruh gambar yang lain di belakangnya. Jadi namanya video compositor versi After Effects. Kalau After Effects itu tidak main cut-cutan. Jadi beda lagi. Bedain antara After Effects sama Premiere. Premiere nanti lebih ke main cut-cutan, slide gitu, gabungin sebuah video, tapi per detiknya beda. Nanti itu lo ngerti sendiri lah. Dan kalau misalnya motion graphic, apa itu motion graphic? Jadi kalau misalnya kita pingin bikin sebuah gambar, misalkan kita bikin sebuah gambar yang bergerak, atau bikin efek-efek yang bergerak, atau bikin apapun, di sini banyak. Jadi motion graphic itu lebih tepatnya kita bikin sebuah gambar yang dapat bergerak, bisa dilakukan di After Effects. Kenapa nggak main di Flash? Itu beda lagi, beda cerita. Antara After Effects sama Flash itu berbeda, sangat berbeda, karena After Effects itu jauh lebih ke dalam dunia movie yang lebih lanjut dibandingkan Flash yang cenderung kemudian bermainnya ke dunia web grafis. Kalau misalnya After Effects itu jauh lebih ke dunia video yang jauh lebih lanjut lagi ketimbang Flash. Jadi kalau misalnya lo bandingin After Effects sama Flash, sebenarnya Flash bisa juga buat edit, bisa juga buat motion graphic, tapi bedanya kalau misalnya Flash itu jauh lebih ke web designing, kalau misalnya After Effects itu jauh lebih ke video. Oke, lanjut aja, kita akan langsung belajar. Kalau misalnya itu pertama kali, kita nggak usah capek-capek dulu, kita nggak usah belajar composition itu apa, footage itu apa, flowchart itu apa, nanti kita akan membahasnya. Tapi yang pertama kali gue pengen ngasih tahu lo adalah menubar apa yang ada di After Effects dan apa masing-masing fungsinya. Enggak, misalnya lo bilang sendiri After Effects adalah sebuah compositor yang paling mudah di antara yang lain. Seperti misalkan seperti Fusion, After Effects bisa dibilang termudah buat compositor. Tapi sayang memang dia tidak terlalu advance. Jadi dia tidak bisa sih advance, bisa sih kompleks, tapi jauh lebih rumit kalau misalnya kita mainnya di After Effects ketimbang di Nuke dan Fusion. Dan kalau misalnya keuntungan kita memakai After Effects adalah user interface-nya yang masih sederhana, masih kita lihat file edit seperti hal-hal yang sering kita lihat di dunia permainan di Word, Microsoft Office. Kita sering melihat menubar seperti ini, dan yang belum tentu lu ketemunya di compositor lainnya. Dan keuntungannya itu, dan karena kalau After Effects ini yang paling mudah di antara compositor lainnya, termasuk yang paling mudah di antara compositor yang lain. Jadi bisa dibilang ini banyak yang memakai. Pemakainya jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Meskipun tetap aja kalau misalnya lo udah yakin, lo udah mahir, ketika lo main After Effects, lo udah bener-bener bikin film yang kompleks, bikin film-film yang udah high definition banget, bikin After Effects bakal jauh lebih rumit. Kenapa? Suatu hari kita akan membahasnya, tapi nggak sekarang. Oke, jadi di sini After Effects, apa yang kita pelajari adalah menubar. Apa aja menubar? Ini nih. Kita bisa melihat menubar biasa: file, edit, composition, layer, effect, animation, view, window, help, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menu di menubar ini. Dan masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda, dan masing-masing sebagian dari sini lo pernah lihat di Microsoft Office, dan sebagian sini juga sering banget lo lihat di berbagai software yang memakai user interface yang kurang lebih sama menubarnya seperti ini. Oke, jadi di file kita seperti biasa, ini adalah ketika lo pengen ngedit sebuah file yang berbentuk After Effects project. Kalau misalnya dibilang apa aja yang disetujui oleh After Effects, project berbentuk apa yang disetujui After Effects, kita bisa lihat di Open Project. Yang di-compatible sama After Effects, yang bisa di-open After Effects cuma AEP, AET, dan AEPX. Selainnya enggak. Jadi nggak bisa bilang
Ketika file kita berarti ngurusin masalah dunia, apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lakukan terhadap suatu file. Apabila kita sudah men-save sebuah file, dan apa yang akan terjadi di file tersebut, bisa diimport, export, itu akan kita bahas nanti. Di edit, apa itu edit? Kalau edit adalah ketika kita ingin mengubah, menyusun sebuah file. Jadi kalau misalnya di file kita ngedit filenya, kalau misalnya edit kita lebih mengedit isi filenya. Jadi seperti itu. Composition mungkin ini sedikit berbeda dibandingkan yang lo biasa ngertiin. Jadi kalau misalnya composition itu jauh lebih ngomongin masalah sebuah film, ngomongin sebuah film. Misalkan kita bisa kita nggak langsung ngomongin film aja, kita langsung kita ngomongin ke dunia yang jauh lebih familiar bagi Anda. Misalkan lo pengen bikin sebuah makanan, pasti ada komposisinya, ada bahan-bahannya. Nah, composition ini jauh lebih cenderung ke sana. Jadi composition ini berarti kita ngasih tahu apa bahan-bahannya dalam sebuah film. Dan kalau misalnya layer adalah apa bahan-bahannya yang akan kita masukkan ke komposisi kita. Itu kalau misalnya kita ngomongin dalam bahasa familiar ya. Kalau misalnya kita ngomongin bahasa yang jauh lebih advance lagi, bahasa yang jauh lebih tinggi lagi, itu akan kita bahasnya nanti. Oke, di layer itu adalah seperti kita bilang tadi, adalah bahan-bahan yang akan kita masukkan ke dalam dunia composition. Layer ini terdiri bisa dari banyak, dari misalkan seperti gambar, video, atau audio, bisa kita masukkan ke dalam layer. Efek ini adalah apa yang kita lakukan kepada sebuah layer. Kita bisa ngedit apapun layer apapun yang akan terjadi pada layer. Menu efek sendiri bisa dibilang adalah tempat-tempat untuk berbagai plugin menyusun. Biasanya di sini Video Copilot, Repco, The Foundry, Red Giant, Magic Bullet, Like. Biasanya masuknya ke dalam efek, dan ketika lo masukin berarti kalau ketika menu efek adalah ketika kita ingin mengubah sebuah layer, mengisi sebuah layer dengan sebuah hal-hal lain. Misalkan kalau misalnya lo bikin bahan, di bahan tersebut tuh bisa aduk-aduk dulu, atau enggak bisa disisir dulu, atau bisa diapain dulu, mau disisir, dikerimbat, atau diapain dulu. Itu yang berarti efeknya. Apa yang akan terjadi pada sebuah bahan, itu yang kita lakukan adalah efeknya. Oke, di animation, kok masa nggak tahu kebangetan ya, ini ngomongin masalah animasi yang akan terjadi di layar, efek composition, itu akan misalnya lebih masalah facial lagi, kita akan bahasnya nanti. Di view ini akan terjadi apa yang akan terjadi di dunia composition kita, apa yang akan terjadi apa yang akan kita lihat di composition, apa yang kita lihat ketika kita sudah bermain dalam dunia pengeditan perfilman yang sebenarnya. Ini akan ngomongin masalah view. Di window ini adalah ketika kita ingin menyunting tampilan dari After Effects. Misalkan workspace kita bisa ubah, workspace animation. Dia akan lebih kepada hal-hal yang bisa kita lakukan di After Effects yang berhubungan dengan animasi. Misalkan Windows workspace-nya kita ubahnya di efek, kita akan jauh lebih cenderung dengan efek-efek yang dapat kita masukkan ke dalam sebuah layar. Cenderung ke window, ke tampilan After Effects yang lebih berhubungan kepada di efek. Tapi seperti biasa kita akan main aja di window workspace standard. Kita nggak main tempat-tempat lain, kita window workspace standar dengan di sini efek presetnya di sini, preview di sini, karakter di sini, tracker di sini, dan semua yang berada di sini kita pakai window workspace standar. Dan kalau misalnya kita pengen ngomongin lain, misalkan kita pengen ngomongin audionya, kita bisa klik window audio, window light, dan kawan-kawan. Help adalah menu di mana kita pengen nyari bantuan kepada After Effects official. Oke, jadi gitu aja. Kalau misalnya masalah tentu lo udah tahu sendiri, lo bisa ngasih cari tahu sendiri. Dan setelah video ini kita akan lebih fokus kepada dunia seperti apa yang akan kita lakukan di dunia file, apa yang kita lakukan dengan komposisi, apa yang dapat kita lakukan pada layar, apa yang dapat kita lakukan dengan membuat efek-efek tertentu, efek-efek sederhana, dan beberapa keyframe coding sederhana yang terdapat di dunia After Effects. Jadi setelah ini kita nggak akan langsung melakukannya, nanti kelamaan dan saya juga belum tentu hafal mengatasinya. Oke, jadi insya Allah kita akan bertemu di tutorial selanjutnya, tutorial kedua, jangan lupa. Oke, jadi
Jangan lupa subscribe channel ini di sini atau di keterangan, lebih tepatnya di keterangan. Jangan lupa di like, terus jangan lupa untuk gabung ke grup kasus kami di bit.ly/kasih. Oke, terima kasih. Gua Imam Sidiki, sampai jumpa. Assalamualaikum.